Kartu yang terakhir kita buat di kasus PT Yoga Alpha ini adalah kartu pemasok atau supplier. Caranya sama seperti membuat kartu pelanggan. Menu yang digunakan adalah cut file, lalu cut list. Kita new di sini. Card tipe kartunya jangan lupa diganti ke supplier karena kita akan membuat kartu pemasok. Designation konsepnya sama seperti pelanggan tadi, yaitu kalau berbentuk perseorangan kita bisa pilih yang individual, tapi kalau perkumpulan orang atau badan suatu usaha ini bisa kita pilih yang company. Karena suppliernya di sini adalah perusahaan semua, usaha dagang semua, jadi di sini nanti pilihannya adalah company. Yang pertama namanya Samsung Net. Card ID-nya S001. Alamat Jalan Fatmawati 26 Jakarta Pusat. Nomor teleponnya 021 123 232. Emailnya net_samsung@gmail.com. Buying detailnya, purchase layout sama, kita pilih item, kode pajak di sini otomatis PPN karena tiap kali ada pembelian kita menggunakan PPN. Freight tax code ini tidak ada pajak untuk transportasi pembeliannya, jadi kita pilih NT. Payment is due sama, kita pilih in a given. Diskon di ini 10 hari sesuai termin. Balance due-nya 30 hari. Diskonnya 2%. Seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita klik new lagi untuk membuat kartu pemasok yang selanjutnya. Yang kedua PT Andromeda. ID-nya S002. Alamat Jalan Maharaja 24 Jakarta Pusat. Nomor teleponnya 021 123 445. Email andromeda4@gmail.com. Oke, purchase-nya item, price code-nya NT, ini in a given 10, 30, 2%. New lagi, UD High-Tech S003 Jalan Mawar 400B Denpasar. Nomornya 0362 726 677. Emailnya hightech@gmail.com. Buying detail,
purchase layoutnya item, breaknya NT, payment is due-nya in a given, diskon 10 hari, balance due-nya 30 hari, diskonnya 2%. Jika udah, kita klik OK. Nanti akan bertambah. Ada customer dan supplier. Ketika kartunya udah kita isi, langkah yang selanjutnya adalah kita mengisi saldonya. Ini kita tutup. Mengisi saldo utang. Ini menggunakan menu setup, balance, dan supplier balance. Setup, balance, supplier balance. Utang yang pertama adalah dari Samsung. Kita pilih Samsung Net. Kita klik Add Purchase. Di bagian PO ini kita isi nomor fakturnya FP-102 tanggal 28 November 2014. Saldonya memo kita isikan dengan saldo awal utang. Total including tax-nya diisi nominalnya 20 juta. Tax code-nya, kode pajaknya kita pilih NT. Karena konsepnya sama seperti tadi, di daftarnya tidak ada pajaknya. Rekapannya seperti ini, tidak ada pajak. Jika udah di OK, kita klik record. Di OK aja. Yang kedua dari UD High-Tech. Oke, kita pilih UD High-Tech. Setelah itu kita klik Add Purchase. Kita tap. Nomor fakturnya IN-08. Tanggal 25 bulan 11 tahun 14. Memo saldo awal utang. Totalnya 15 juta. Kode pajaknya tidak ada. Seperti ini, tidak ada pajak. Kita OK. Karena ini daftar saldo utang yang terakhir, sama seperti pelanggan tadi, ketika kita klik record, nanti harus ada notifikasi bahwa Anda berhasil dalam pengisiannya. Nah, seperti ini. Congratulations. Jika seperti ini, kemungkinan besar kalian udah benar dalam pengisiannya. Kita klik OK. Kita tutup. Di bagian cut list, nanti akan keluar saldonya. Setelah membuat kartu-kartu dan pengisian saldonya, maka di video selanjutnya akan membahas tentang mengentry transaksi. Dan sebelum menginjak ke materi tentang mengentry transaksi, demi keamanan, biasanya saya melakukan proses backup di sini. Tujuannya adalah jika terjadi apa-apa, kita tidak harus mengulang pekerjaan dari awal. Karena proses paling lama ada di pembuatan data perusahaan baru sampai membuat kartu. Contoh kejadian-kejadian yang tidak kita ingini adalah data file rusak, data file hilang, dan yang paling banyak terjadi adalah saat nanti kita mengentry transaksi dan ada kesalahan, kita bingung cara membetulkan transaksinya bagaimana. Nah, daripada kita harus mengulang dari awal, dari membuat data perusahaan baru, lebih enak kalau kita mengulang dari titik ini.
yaitu setelah membuat kartu. Jadi ketika nanti kalian transaksinya mungkin ada kesalahan, dengan adanya file backup sampai membuat kartu, kalian tidak perlu mengerjakan dari awal. Kita buka file backup-nya, kita mengulangnya tepat sebelum masuk transaksi. Cara melakukan backup, ini kita bisa masuk menu file, pilih backup. Nah, biasanya di sini saya pilih backup all data, dan kita pilih check company file for error. Jika sudah, kita continue. Nah, tidak ada error. Kita cek, kita oke. Nah, di sini terserah mau ditaruh mana file backup-nya, atau mungkin nanti kamu dapat soal file backup harus ditaruh di folder ini. Nah, kalian ikuti saja petunjuknya. Kalau saya tak taruh di sini. Nama file juga bisa kalian ganti. Di sini nama filenya saya ganti sebelum masuk transaksi. Biar ini untuk menandai, biar kita tahu, oh backup ini adalah hasil pekerjaan sebelum kita masuk ke transaksi. Jika udah, kita klik save. Nanti file backup-nya ada di sini. Tergantung kalian menaruhnya di mana. Nah, ini bentuknya zip. Nanti tinggal kalian klik kanan, extract here. Nah, nanti akan keluar file mayopnya yang box sama mayo, di mana pekerjaan itu yang sebelum masuk transaksi. Jika kalian bertanya kenapa saya membuat file backup di titik ini, jawaban saya adalah karena di titik ini adalah titik paling aman untuk istirahat sejenak dalam proses pengerjaan mayop. Demikian video tentang pembuatan kartu dan pengisian saldonya ini. Semoga kalian bisa lebih memahami tentang penggunaan mayop. Saya akhiri cukup sekian dan terima kasih.